Qala Suhail bin Hanif fi sulh alladhi kana baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin. Suhail bin Hanif berkata terkait dengan sulh. Sulh itu perundingan antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Yang dimaksud di sini adalah perundingan yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah, namanya Sulhul Hudaybiyah. Qala, ia mengatakan, Ja'a Umar. Umar mengatakan. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ala haqqi wa hum ala batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran sementara mereka orang-orang musyrik ini berada di atas kebatilan? Qala, Rasul menjawab, bala, ya, tentu. Qala, Umar mengatakan, alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar? Bukankah orang yang gugur di antara kita, yang mati di antara kita, yang terbunuh itu nantinya tempatnya di surga, sementara orang-orang yang mati dalam peperangan yang terbunuh itu tempatnya di neraka. Qala bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tentu. Qala, Umar mengatakan lagi, fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinina? Lalu untuk apa kita biarkan agama kita dilecehkan, dihinakan? Rupanya pelecehan agama itu sudah terjadi sejak zaman dahulu ya, atau penistaan, penghinaan terhadap agama sudah ada. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi, wa narji'u walam yahkumillahu bainana wa bainahum. Kami kemudian nanti kita kembali sementara Allah belum memberikan keputusan antara kita dengan orang-orang musyrik. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, maksudnya adalah Umar. Inni Rasulullah wa la yudayyi'anillahu abada. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Insyaallah. Fantalaqa Umar ila Abi Bakar. Umar pun pergi menuju Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Menanyakan hal yang sama yang ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban daripada Abu Bakar apa? Sama persis dengan jawaban Rasulullah. Innahu Rasulullah. Dia ini adalah Rasulullah. Innahu la yudayyi'ahu abada. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan Rasulullah selama-lamanya. Nah, lalu setelah itu para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah Al-Qur'an yang berkaitan dengan kabar gembira akan kemenangan kaum muslimin. Dikirimlah, dikasih taulah berita ini kepada Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar bin Khattab setelah dibacakan kepada beliau ayatnya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, awafathun huwa, wahai Rasulullah, apakah benar itu sungguh sebagai kemenangan? Rasul menjawab, na'am, fatabat nafsuhu wa raja. Setelah dijawab oleh Rasulullah, ya, hatinya pun tenang, kemudian beliau pun kembali. Inilah para jamaah sekalian. Jadi di satu sisi memang kadang pahit ya suatu fakta yang dihadapi oleh kaum muslimin, karena bisa saja itu kaum muslimin menilai itu hal yang merugikan bagi mereka. Tetapi dalam situasi Sulhul Hudaybiyah ini ternyata meskipun secara kasat mata itu merugikan, tapi itu sangat menguntungkan kaum muslimin. Ini maksudnya yang merugikan ini apa? Ini sebenarnya kalau ngaji ini kayaknya bisa enggak apa nanti kajian kita nih. Tapi secara singkat saya sebutkan. Kalau Sulhul Hudaybiyah itu adalah perundingan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang poin-poinnya itu kebanyakan secara kasat mata, secara zahir merugikan kaum muslimin. Antara lain, orang muslim yang masuk, orang Makkah yang masuk Islam, dia ingin bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, maka dia tidak boleh berangkat ke sana. Harus, kalaupun dia berangkat ke Madinah, harus dikembalikan ke Makkah. Kalau nanti dia berangkat itu tanpa izin ahlinya, walinya. Nah, ini kan merugikan kaum muslimin. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang murtad, ingin bergabung ke Madinah, ke Makkah, ke orang-orang musyrik, dia harus diterima, harus disetujui meskipun tanpa izin dari walinya. Ini merugikan, ya kan? Nah, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Ditambah lagi saat itu ada seorang yang bernama Abu Jandal. Dia ini setelah selesai penandatanganan perjanjian tersebut, dia datang ingin bergabung dengan Rasulullah.
saya masuk Islam katanya. Rupanya sebelumnya dia ditahan oleh ayahnya, dikurung di rumahnya, diikat. Tapi dia bisa melepaskan diri dan ingin bergabung kepada Rasulullah. Udah dia tanda tangani, dia datang, saya ingin bergabung wahai Rasulullah. Apa kata ayahnya? Ayahnya yang ini, salah satu ketua utusannya tuh. Dia mengatakan, kita sudah sepakat katanya. Akhirnya Abu Jandal ini tetap dikembalikan kepada keluarganya. Nah, ini kan akhirnya membuat kaum muslimin merasa kecewa terhadap kaum musyrikin ini. Bahkan terhadap isi perjanjian tersebut. Tapi rupanya ini nanti suatu saat akan menjadi pintu kemenangan bagi kaum muslimin. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,